Pengertian agama dan religiusitas. Agama adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi atau ultimate meaning. Sedangkan religiusitas adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya. Tingkat konseptualisasi adalah tingkat pengetahuan seseorang terhadap agamanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tingkat komitmen adalah sesuatu hal yang perlu dipahami secara menyeluruh, sehingga terdapat berbagai cara bagi individu untuk menjadi religius. Fungsi edukatif itu merupakan ajaran agama yang mereka anut, memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Berikutnya adalah fungsi agama sebagai penyelamat. Maksudnya penyelamat gimana sih? Jadi gini, dimanapun kalian berada, siapapun kalian, pasti setiap manusia itu butuh yang namanya keselamatan. Kalian tahu gak? Keselamatan yang luas itu adalah keselamatan yang diajarkan oleh agama. Dan di dalam agama sendiri mengajarkan dua aspek, keselamatan dunia, juga keselamatan akhirat. Gimana sih cara dapetinnya? Ya dengan cara kita beriman nih sama Tuhan dan kepercayaan kita masing-masing. Fungsi agama dalam perdamaian. Agama dapat menjamin bagi pemeluknya berupa kedamaian hati dan pikiran. Perdamaian di sini dapat berarti dua makna. Yang pertama tentang damai dengan diri sendiri, yaitu apabila kita merasa memiliki rasa bersalah atau berdosa, kita dapat menghilangkannya dengan taubat atau penebusan dosa. Itulah yang menyebabkan kedamaian dalam diri. Yang kedua, damai dengan kondisi sekitar. Kedamaian yang disebutkan di sini adalah damai terhadap sesama umat beragama yang sama-sama memiliki kepercayaan, di mana setiap umat harus memiliki sikap keterbukaan pemikiran terhadap yang lainnya. Fungsi pengawasan sosial ini berarti ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga hal ini agama berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Berikutnya, ada fungsi agama sebagai penumpuk rasa solidaritas. Maksudnya tuh gimana sih? Secara psikologis, penganut agama akan merasa memiliki kesamaan dan kesatuan iman dan kepercayaan. Nah, rasa kesatuan ini biasanya akan memindah rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan. Biasanya sampai jadi apa ya? Jadi kayak persaudaraan yang kuat gitu. Kalian tahu nggak? Innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Artinya khususnya kita yang beragama Islam, itu udah pasti kita semua itu bersaudara dan harus mempunyai rasa solidaritas yang tinggi. Fungsi agama dalam transformatif. Agama dapat mendorong manusia untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya dengan agama, umat manusia mampu menciptakan karya-karya seni besar, seperti candi, masjid, dan bangunan-bangunan lainnya. Penyebab timbulnya penjelajahan samudra salah satunya didorong oleh keinginan menyebarkan agama. Selanjutnya, fungsi kreatif. Fungsi kreatif mendorong dan mengajak para penganut untuk bekerja produktif, bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Yang terakhir, agama sebagai fungsi sublimatif. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi gini loh, di ajaran agama Islam itu mensucikan segala usaha manusia, bukan aja yang bersifat ukhrawi atau akhirat, tapi juga bisa bersifat duniawi. Kayak gimana contohnya? Jadi, segala yang kita lakukan di dunia, apabila niatnya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, itu akan bernilai ibadah. Jadi gitu maksudnya. Apa yang ia pelajari, sikap dan keteladanan guru, serta pergaulan antar teman di sekolah dinilai berperan dalam menanamkan kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik merupakan bagian dari pembentukan moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan seseorang. Faktor berikutnya yaitu berbagai pengalaman yang membantu sikap keagamaan. Maksudnya tuh gini, jadi kayak misalkan kita lagi kena masalah nih, terus kita dinasehatin sama teman kita, coba deh deketin diri sama Allah. Kalau kita udah deket sama penciptanya, pasti kita juga bakal selesai masalahnya. Jadi kayak misalkan tuh dari situ kita jadi tahu nih pengalaman buruk kita dapat kita ubah jadi lebih baik karena adanya Allah, karena adanya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dimensi keyakinan. Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan di mana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan kepercayaan di mana para penganut diharapkan akan taat. Dalam konteks ajaran Islam,
Dimensi ini menyangkut keyakinan terhadap rukun iman, kepercayaan seseorang terhadap kebenaran-kebenaran agama-agamanya, dan keyakinan masalah-masalah gaib yang diajarkan agama. Berikutnya itu dimensi praktek agama, yaitu aspek yang mengukur sejauh mana sih seseorang itu melakukan kewajibannya terhadap agamanya, agama yang dianut. Kayak misalkan kita ngelakuin sholat, itu kan wajib. Nah, contohnya nggak usah jauh-jauh deh, rukun Islam, ya kan? Itu kayak kita tuh udah ngejalanin praktek agama gitu. Terus abis itu juga termasuk dalam ibadah mahdhoh. Apa aja tuh, kayak sholat, puasa, pergi haji jika mampu, zakat, dan lain sebagainya itu termasuk ibadah mahdhoh. Oh iya, di sisi lain juga ada ibadah ghairu mahdhoh. Dimensi ihsan dan penghayatan. Dimensi ihsan berkaitan dengan seberapa jauh seseorang merasa dekat dan dilihat oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan dekat dengan Allah, perasaan nikmat dalam menjalankan ibadah, dan perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah dalam kehidupan mereka. Dimensi yang berikutnya yaitu dimensi pengetahuan agama. Maksudnya tuh gini, udah sejauh mana sih pengetahuan kita, pemahaman kita tentang agama kita sendiri? Apa kita udah menjalaninya? Minimal kita punya kitab suci Al-Quran yang dapat menjadi pedoman hidup kita. Ya contohnya pengetahuan kita tuh luas, kita tahu tafsiran Al-Quran tersebut, kita tahu dalil-dalil tentang yang harus dilakukan dan mana yang haram dilakukan, kayak gitu. Kemudian dimensi pengamalan dan konsekuensi. Dimensi ini berkaitan dengan kegiatan pemeluk agama untuk merealisasikan ajaran-ajaran dan lebih mengarah pada hubungan manusia tersebut dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari, yang berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama yang dianutnya. Pada hakikatnya, dimensi konsekuensi ini lebih dekat dengan aspek sosial, yang meliputi ramah dan baik terhadap orang lain, menolong sesama, serta menjaga lingkungan sekitar. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa agama dan religiusitas adalah hubungan yang dirasakan manusia terhadap dirinya dengan Tuhan. Agama dan religiusitas juga mempunyai fungsi-fungsi yang penting terhadap kehidupan sehari-hari manusia. Dengan 5 dimensi yang bisa diterapkan dalam sistem agama Islam untuk diuji cobakan dalam rangka menyoroti lebih jauh kondisi keagamaan masyarakat Muslim.